Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa bil Qur'anil busyran. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'an, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan, semoga kita tetap sehat walafiat untuk tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah ini Allah terima sebagai amal baik, sebagai bekal untuk hari akhirat nanti. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang peranan hati manusia untuk menentukan sikap atau perilaku sehari-hari. Kita ketahui bahwa hati di dalam Al-Quran ada beberapa kata. Yang pertama adalah qalbun, jamannya adalah qulub. Seperti di Quran dikatakan, illa man atal yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi gunanya, manfaatnya anak dan harta kecuali hati yang selamat, hati yang tenang. Hati ini sering kita baca di dalam akhir sholat. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif anni ala ta'atik. Dikatakan qulub kenapa? Atau qalb. Qalb itu dengan qaf ya, bukan kaf. Kalau qalb itu anjing. Kalau qalb itu adalah hati. Jadi jangan salah membaca. Ya. Karena di dalam membaca Al-Qur'an kalau salah huruf, salah makna. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Yang kedua adalah fuad, jamannya adalah afidah. Itu disebutkan di dalam surat Al-Mulk. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Fuad jamannya afidah lah diartikan sebagai hati nurani. Bisa juga hati itu seperti yang kita baca di dalam surat Al-Insyirah, yaitu sodrun, dada. Karena di belakang dada ada hati. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah mencerahkan dada kamu, melapangkan dada kamu, yaitu hati nurani. Oleh karena itu hati ini kadang-kadang tidak konsekuen. Seperti kita baca ya muqallibal qulub. Ada dua pilihan dalam hati untuk memilih perbuatan, hasanah dan sayyi'ah, yang baik dan yang buruk. Al-Quran menyatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara yang baik dan yang buruk. Idfa' billatihi ahsan. Tolaklah yang namanya kejelekan itu dengan cara yang paling baik. Jadi bukan mencaci orang. Kalau kita melihat orang melakukan perbuatan yang salah, mestinya kita tegur, kita berikan hal-hal yang baik. Rasulullah mengatakan di dalam Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum
walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan sebab Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, maka dia selalu berkata dengan layyin, lembut. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, andai kata kamu berkata dengan orang dengan hati yang keras, dengan yang kasar, lanfaddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari kalian. Oleh karena itu, kita lebih banyak kepada melakukan pendidikan kepada siapapun juga, khususnya anak kita, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa hati itu macam-macam. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang soleh adalah yang hasanah. Dikatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 32, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ini kembali kepada kemarin yang telah dilakukan oleh jamaah, yaitu mengenai haji. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, bahwa dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan ibadah haji merupakan rukun Islam dan merupakan bagian dari syiar-syiar Allah, yang mana kemarin kita saksikan beberapa juta melakukan ibadah haji. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai hati yang bertaubat. Surat Qaf. Surat Qaf, surat 50 ayat 33. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Allah, di sini bukan Allah yang suka, tapi Ar-Rahman. Man khasyiyar rahman, siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa jaa'a biqalbin munib, betul-betul dia akan datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan taubat. Karena Al-Quran menyatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, manakala dibacakan ayat Al-Quran, diperdengarkan, zadathum imana, kita akan bertambah imannya dengan cara kita mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun yang kita baca adalah surat-surat pendek tadi. Bacalah, karena tadi Al-Quran akan memberikan syafaat. Selain untuk memberikan kelembutan hati dengan kita membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Karena baca Al-Quran itu ada empat macam. Ada hadar, ya, ada tartil, ada tahqiq, ya. Jadi ada yang paling berat adalah tahqiq, membaca Al-Quran dengan membaca maknanya dan meresapkan maknanya, sehingga dengan membaca Al-Quran tadi hati kita akan menjadi lembut. Bacalah Al-Quran setiap kapanpun juga, pagi maupun sore, karena walaupun bagaimana Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Yang ketiga adalah hati yang menerima petunjuk Allah. Ini yang susah. Meskipun kita sering membaca Al-Quran, kadang-kadang hidayahnya belum dapat. Ya, bukan yang YTR kemarin tuh yang
apa yang di kasus Bandung, namanya bagus, taufik dan hidayah, atau hidayah atau taufik, tapi perilakunya sangat bertentangan dengan norma-norma hukum Islam. Arti hidayah itu petunjuk ya. Kalau taufik itu klop, kayak baut sama mur, masuk pas dia. Jadi kalau taufik itu petunjuk Allah itu diberikan kepada kita, kitanya dapat menerima. Karena hidayah itu merupakan pancaran dari segala amal baik kita. Oleh karena itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan perbuatan baik, tidak melihat, tidak memandang siapa yang kita berikan perbuatan baik tadi, apakah muslim, apa bukan muslim, falahu asyru amsalihha. Allah akan memberikan penggandaan terhadap perbuatan yang baik, yaitu 10 kali lipat. Tapi wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Kalau orang-orang itu melakukan perbuatan yang jelek, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah tidak akan menzalimi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Pasti Allah akan berbuat adil. Sebagai Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah akan memberikan suatu kehormatan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan adil. Karena efek dari perbuatan adil adalah akan memberikan kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, hidayah yang diberikan, kalau kita lihat, ada berapa macam hidayah? Ada 5. Yang pertama adalah hidayatul ilham. Hidayah berupa fitrah, seperti telur yang dipecahkan oleh induknya, maka anak ayam tadi dia akan mematuk-matuk makanan tanpa diajari. Seorang bayi akan menyusui ASI ibunya tanpa diajarkan. Itu adalah hidayatul ilham, fitrah yang dibawa sejak ia lahir. Yang kedua adalah hidayatul khawas, petunjuk berupa panca indera, yang sudah saya jelaskan 2 bulan yang lalu tentang panca indera. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari kiamat nanti, nakhtimu, kami tutup, kami kunci afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Ayat ini menjadi inspirasi bagi Taufik Ismail yang mengarang lagu untuk Chrisye almarhum, yang begitu enak kalau didengar, memberikan pelajaran kepada kita. Yang ketiga adalah hidayatul akal. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa akal pikiran, yang sudah kita jelaskan sebulan yang lalu. Akal itu dinamis, akal itu progresif, dia maju terus untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Oleh karena itu ada perbedaan apa yang dihasilkan oleh akal dan apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang dihasilkan oleh akal adalah kebenaran relatif, kebenaran nisbi. Oleh karena itu,
La yatakallamuna illa man khasyar rahman wa qala shawaba. Kebenaran manusia adalah shawab. Di dalam kebenaran mengandung kesalahan. Di dalam kesalahan mengandung kebenaran. Oleh karena itu, meskipun sudah melalui istiqra, sudah melalui riset, tetap saja kesalahan itu kadang-kadang dapat ditemukan dari hasil penciptaan manusia. Sedangkan kebenaran yang diberikan oleh Allah, wahyu, yaitu sangat absolut, sampai kapanpun juga tidak dapat dibantah. Bagaimana manusia dapat membantah Al-Quran? Semuanya tidak bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang telah memeliharanya. Oleh karena itu banyak sekarang hafiz-hafiz, hufaz-hufaz yang muda-muda sudah membaca, sudah hafal Al-Quran. Dapat dibayangkan ya ibu-ibu bapak sekalian, Imam Syafi'i itu 8 tahun sudah mengarang buku ya, kitab induk. Kalau sekarang orang mengarang buku tebal sudah menjadi profesor. Imam Syafi'i 8 tahun sudah mengarang kitab. Ketika Imam Syafi'i jadi makmum, imamnya Imam Maliki, setelah salam Imam Syafi'i bilang, "Wahai Pak Imam, Bapak Imam ini salatnya nggak sah." Si imamnya bingung, kenapa? Bapak lagi sholat tapi memikirkan ayat tentang haid. Sampai ke situ bisa membaca hati nurani orang. Ya. Jadi walaupun bagaimana, orang-orang dulu itu sebelum mengambil keputusan, dia melakukan sholat 2 rakaat sunnah untuk memperoleh hasil yang positif. Yang keempat adalah hidayatul adyan. Hidayah berupa petunjuk untuk menganut suatu agama. Kita ketahui bahwa agama ada 2, ada agama samawi, ada agama tabi'i. Agama samawi 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama tabi'i adalah agama hasil ciptaan manusia. Konghucu, Buddha, Hindu, itulah agama hasil ciptaan manusia. Jadi silakan pilih. Untuk orang Indonesia, kita sebagai orang Islam tetap harus berpegang teguh kepada Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah yang diakui adalah agama Islam. Jangan kita berpandangan semua agama sama, tidak. Kita harus tetap membela kebenaran agama kita. Paham-paham liberal dalam Islam ada saja yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Karena dijamin di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Agama berdasarkan kepada apa yang dianut oleh setiap manusia. Yang kelima adalah ini yang dikatakan hidayatut taufik. Hidayah yang klop. Apa kemauan Allah kita lakukan klop. Seperti mood dan nur tadi. Kalau ada radio, kita dengar itu radionya nggak ada gersek-gersek. Kalau kita lihat TV, TV-nya nggak ada semut, bersih. Ya, itulah yang dikatakan hidayatul taufik, bukan taufik hidayat yang di Bandung ya. Sungguh sangat mengecewakan, 3 tahun melakukan kekerasan kepada pacarnya, sehingga menurut dokter dari Hasan Sadikin memerlukan perawatan kira-kira recovery-nya 1 tahun. Karena matanya tidak bisa melihat. Fisiknya banyak yang bekas disundut oleh rokok. Nauzubillah ya, sangat kejam. Itulah mungkin di dalam teleteks dikatakan bahwa Taufik Hidayat adalah psikopat, sakit jiwa. Mudah-mudahan kita dijauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
Kemudian dikatakan juga di dalam Asy-Syu'ara adalah hati yang bersih. Tadi yang saya katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari nanti kiamat tidak ada lagi manfaatnya, tidak lagi gunanya, malun harta, wala banun maupun keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, sehingga dia datang kepada Allah dengan penuh cerah ceria, masuk surga tanpa hisab. Bapak dan Ibu sekalian, di samping itu ada juga hati-hati yang beraneka ragam. Ada juga dikatakan hati yang terkunci, sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Didahului dengan kata-kata inna, harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sungguh, ya, kalau diawali dengan inna itu di awal kalimat. Kalau anna adanya di tengah kalimat. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, itu doanya Nabi Ayub. Anni karena ada di pertengahan kalimat. Kalau di awal ada inna. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar kepada Allah, sawaun alaihim, sama bagi mereka orang-orang kafir tadi, am lam tunzirhum la yu'minun, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah diberikan peringatan atau tidak, sama, tetap dia ingkar. Kenapa? Arti kafir dapat diartikan ingkar, dapat juga diartikan tertutup. Tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menjelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci, menutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran-pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawah, dan terhadap penglihatan mereka Allah juga menutup. Walahum azabun azim. Karena mereka sudah tertutup, maka Allah akan memberikan siksa yang begitu berat. Oleh karena itu jangan sekali-kali terlintas di dalam nurani kita sikap kafir atau hal-hal yang negatif. Pernah enggak ketika sholat terlintas ada hal-hal yang kita ingat? Pernah enggak? Itu yang dikatakan khatir. Ketika sholat kita ingat, oh iya, itu jemuran belum diangkat, hujan. Itu namanya khatir, yang terlintas. Kadang-kadang, oh ya, rumah belum digemuk, lupa. Ibu-ibu lupa matiin kompor ketika sholat. Jangan sampai. Jadi periksalah semuanya sebelum melakukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi orang-orang kafir ini hatinya terkunci. Oleh karena itu terhadap mereka, karena mereka telah melakukan kebohongan, ya. Wa yaquluna naftaru 'ala Allahil kadhiba wa yasha yahtimu 'ala qalbika wa yamhullahu al-batil. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah karena mereka telah berbuat kebohongan. Jangan sampai hati kita ingkar kepada Allah atau ingkar kepada nikmat. Ini banyak nih orang-orang kita yang lupa dengan nikmat, kufur nikmat.
ingkar kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Coba, kenapa kita habis salat baca subhanallah? Kenapa? Kenapa? Kata-kata subhan itu memberikan pengertian yang hebat. Seperti di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Coba dapat dibayangkan, kalau kita bangun matanya melotot terus. Bangun tidur, tangannya tidak bisa bergerak. Itu kan subhan. Hebat Allah, kita bangun, tangan bisa bergerak, mata bisa berkedip, mulut bisa ngomong, hidung bisa menghirup udara, kuping bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, atau mendengar hal-hal yang enak. Oleh karena itu dikatakan subhanallah. Ya, kita harus berterima kasih ketika kita bangun tidur, salat yang dilakukan 5 waktu, kita baca subhanallah. Kemudian di dalam Al-Quran ada juga ayat-ayat yang menyatakan tentang hati yang sakit. Kepada siapa nih hati yang sakit diberikan? Kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kebohongan-kebohongan dan mereka telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Yang sakit ini dikatakan juga sebagai orang-orang yang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum, hakikatnya apa yang telah mereka lakukan adalah menipu diri sendiri. Oleh karena itu ciri-ciri orang munafik ada 3. Apa saja tuh? Iza hadatsa kadiba. Kalau dia berbicara banyak bohongnya. Apalagi? Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kalau dipercaya dia berkhianat. Makanya Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah, war rasul, dan mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan. Wa antum ta'lamun, hakikatnya kamu tahu apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu menjadilah hati yang bersih, menjaga amanah, ya. Adul amanati ala ahliha, sampaikanlah amanah itu kepada ahlinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Awal dari surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji, ya. Karena janji itu akan dipertanyakan. Innal ahda kana mas'ula. Janji-janji yang telah kita lakukan itu akan dipertanyakan. Oleh karena itu jangan buat janji-janji, jangan berbuat nazar, apalagi nazarnya belum tentu. Kadang-kadang sudah tentu juga kita kadang-kadang lalai. Kalau saya sukses bisnis, saya mau ngasih anak yatim 100 orang, tapi tidak dilaksanakan, maka itu adalah khianah, cedera janji. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, manakala mereka berpisah dari orang-orang yang beriman tadi, khalau ila syayatinihim, tergoda oleh setan-setan, qalu inna ma'akum, kami bersama orang-orang yang cenderung kepada setan tadi. Innama nahnu mustahzi'un. Kehidupan mereka hakikatnya adalah mengejek terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, fi qulubihim maradun, hati mereka adalah sakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakitnya. Jadi jangan sampai kita bertumpuk-tumpuk menjadi orang yang munafik sehingga menjadi karatan, susah kita untuk memperbaiki sifat-sifat akhlak yang terpuji. Bapak dan Ibu sekalian, di samping itu ada juga hati yang keras. Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Thumma qasat qulubukum, maka Allah menambahkan hati-hati mereka menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah mereka ingkar, munafik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya kal hijarah, bahwa hati mereka itu diibaratkan seperti batu. Jadi begitu kerasnya sehingga diibaratkan oleh Allah hati mereka seperti batu. Ini yang dinisbahkan kepada orang-orang kaumnya Nabi Musa ketika ada perintah untuk memotong sapi betina, menyembelih sapi betina, bertanya terus, sapinya laki-laki perempuan, udah dipakai bajak belum? Bagaimana sapinya? Apakah bisa memberikan menawan kalau kita melihat? Akhirnya sapi tadi dibuat sapi emas oleh Musa Samiri, kemudian menjadikan sesembahan oleh Musa Samiri. Kemudian ada juga hati yang buta. Hati yang buta ini diberikan percontohan oleh Allah kepada kita sekalian. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu bapak di sini sudah banyak yang pergi keluar daerah atau keluar negeri. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, cobalah kalian berjalan di muka bumi yang luas ini. Jadi rihlah, relax, pergi jalan-jalan, itu juga adalah ibadah. Ibadah ghairu mahdhah, dengan tujuan untuk mendapatkan bagaimana kehebatan bumi-bumi. Coba kalau kita lihat di Petra itu hebat ya. Mereka memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Lihat sejarah-sejarah yang lalu untuk menjadikan pelajaran. Tadi katakan, afalam yasiru fil ard. Cobalah kalian berjalan di bumi Allah. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Sehingga hati di sini dapat terbuka melihat alam-alam yang begitu hebat. Ya, sekarang ini banyak sekali alam-alam yang rusak. Bumi-bumi yang rusak. Coba kalau kita lihat di Provinsi Bali, itu yang namanya perairan dengan subak
itu bisa panen beberapa kali. Saya belum lama pergi ke Tangerang, kabupaten, sangat miris. Dulu sawah-sawah itu bisa panen 3 kali, irigasi Cisedane yang dibuat oleh Belanda. Sekarang ditutup untuk menjadikan rumah sangat sederhana. RSS, rumah sangat sederhana. Makanya dikatakan BTN, bangunan tidak normal. Ya, karena rumah sedikit semen. RSS itu rumah sedikit semen. Makanya namanya BTN, bangunan tidak normal. Ya, karena rumah itu sekarang mahal, tanah mahal, sehingga orang-orang yang ada di negara maju membuat rumah-rumah itu bertingkat menjadi flat, menjadi kondominium, di mana tidak ada halaman, yang ada hanyalah tempat-tempat untuk istirahat, dan ini yang menjadi tantangan bagi generasi Z, karena rumah-rumah itu begitu mahal. Awadhanun yasma'una biha, atau telinga yang dapat mendengarkan apa yang ada di negeri-negeri tadi. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mata itu bukan tidak melihat, tapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, karena hati nuraninya yang tertutup. Coba kalau kita melihat dinding ratapan di Aqsa sana, ya, orang-orang Yahudi meratap di dinding tadi. Kalau kita masuk ke makamnya Nabi Daud harus pakai topi hitam. Ya, itulah kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, dan di antara paham yang sangat ekstrim adalah rabi-rabi Yahudi yang membuat kitab-kitab, merubah Taurat menjadi kitab Talmud. Di dalam kitab Talmud dinyatakan bahwa halal orang-orang Yahudi untuk membunuh orang-orang Palestina. Oleh karena itu sampai sekarang Gaza tetap menjadi sumber kematian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka menganggap adalah tidak boleh adanya orang-orang Palestina yang hidup dengan aman dan tentram. Pernah kita saksikan di salah satu televisi, ketika anak kecil melihat ibunya yang hamil disobek perutnya dengan bayonet oleh orang Yahudi. Kemudian anak kecil ini dia membawa granat bunuh diri, membunuh orang-orang Yahudi. Itu dikatakan teror oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi yang menusuk perut ibu yang hamil tadi pakai bayonet tidak dikatakan teror? Ya, inilah. Oleh karena itu Allah telah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka telah menyalahi janji, seperti yang terdapat di dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Selain itu ada juga hati-hati yang ingkar terhadap eksistensi wujudnya Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 22, ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu ilahu wahid, hanya Allah yang esa, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kembali ilahukum ilahu wahid, saya tertarik ini dengan videonya Dondi Tan sebagai garda mu'alaf yang banyak mengembalikan orang-orang yang kafir menjadi mu'alaf lagi. Ada pendeta yang di Klaten telah mengkristenkan 1.000 orang Islam
kemudian diislamkan lagi oleh Donditan pendetanya. Begitu hebat dia menguasai Injil, baik yang namanya Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, sehingga dia ahli sebagai kristolog, memperdalam tentang kekristenan. Dan dia di sini sangat paham betul tentang bahasa-bahasa yang ada di dalam Injil, termasuk bahasa-bahasa Ibrani. Kalau ada waktu di YouTube, boleh buka namanya Donditan untuk menambah pengetahuan kita terhadap keislaman dan kekristenan kita, supaya iman kita tidak goyah. Bapak Ibu sekalian, walladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Mereka ingkar terhadap hari akhirat. Karena apa? Karena merasa dirinya sombong. Janganlah diri kita merasa sombong, karena kita sudah merasa cukup ilmu, cukup harta, punya anak hebat-hebat. Kadang-kadang kita menjadi sombong. Ya, kalau sombong berarti kita sudah tertular dengan sifat-sifat syaitan. Jangan sampai tertular dengan sifat-sifat syaitan yang takabur, karena dia mengatakan ana khalaqtahu min tin, Adam dijadikan dari tanah, sedangkan saya dari api. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu? Masih. 4 menit lagi katanya. Mungkin kajian kita mengenai hati ini bisa dibuka 2 sesi. Karena panjang. Ayat Qur'annya panjang. Kemudian hati yang terguncang. Di dalam surat An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Kita ketahui bahwa sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki. Laki-laki yang tidak terpengaruh dengan perdagangan, dengan jual beli an dzikrillah dari sholat Jumat, sehingga dia tetap konsisten wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sehingga dia takut karena hatinya itu adalah terguncang. Kenapa? Karena meninggalkan sholat Jumat. Oleh karena itu sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Jangan sampai kita yang laki-laki meninggalkan sholat Jumat sehingga hati nurani kita terguncang, terpengaruhi iman kita, menjadi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sih ayat-ayat yang lain yang menjalankan tentang hati-hati ini, nanti akan kita bahas untuk waktu yang lain. Terima kasih untuk sementara. Dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya kepada Pak Kiai.